Hari sudah menjelang sore, sudah lebih dari 5 jam kami berburu ikan. Dan entah sudah berapa banyak air laut yang tenggelam. Hari sudah menjelang sore, sudah lebih dari 5 jam kami berburu ikan. Dan entah sudah berapa banyak air laut yang tertelan olehku. Kata bapak untuk hari ini sudah cukup. Air laut mulai pasang dan semakin berbahaya untuk memburu ikan amatir sepertiku berlama-lama di dalam air. Sekarang hitung dulu deh hasil buruan kami. 1, 2, kita cuma dapat 4 ikan, Pak. Ya. Gak apa-apa ya, Pak. Ya, kita bersyukur bahwa kita walaupun hanya sedikit itu sudah dapat. Kadang-kala kalau Bapak nyari ikan itu seharian gini Kak, nggak punya hasil. Ya, Pak, ya. Iya. Maaf ya, Pak. Aku bantuin Ya. malah nggak dapat Ya. banyak ikannya. Tuhan, ternyata hasil yang sedikit ini bukan hal baru buat Bapak. Meski udah seharian mengerahkan tenaga, gak jarang Bapak pulang tanpa hasil. Jadi kalau bapaknya cuma dapat ikannya sedikit, ikan-ikan hasil tangkapan ini untuk masak di rumah aja, nggak sampai dijual. Karena kalau dijual juga nggak seberapa hasilnya, jadi untuk makan di rumah aja. Kalau ikan ini tetap dijual, lakunya berapa ya Pak ya? Ya kalau 4 ekor ini nantinya ya untung-untungan lah kalau dapat Rp5.000. Rp5.000? Jangankan untuk beli beras, untuk beli minyak tanah buat perahu yang Bapak pinjam aja gak bakal cukup. Kalau aku harus kerja keras kayak Bapak ini, nggak sanggup, beneran nggak sanggup. Berat banget, fisik dan hatinya pasti berat. Jadi ini masalah kehidupan ini sudah diajarin sama Onggi cara cari uang. Ya. Berbagai suka dan duka itu harus kita temui. Ya. Kita hidup ini bukan hanya senang saja, tapi ada suka, ada duka. Jadi apa saja beratnya itu harus kita alami. Jadi kita bersabar, kita bertekun saja sambil kita memohon agar supaya apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Ternyata untuk hari ini bukan hanya keberuntungan yang menjauhi Bapak. Langit mulai gelap, tanda angin kencang sebentar lagi akan datang. Terlebih kami terpaksa pulang sambil mendayung karena Bapak tak mampu membeli minyak tanah untuk perahu ini. Walaupun gak banyak, tapi ikan hasil tangkapan kami tak boleh disia-siakan begitu saja. Mumpung aku sekarang jauh di Manado, aku minta Bapak untuk mengajariku memasak makanan khas sini. Tongkol. Ya. Kalau Kalau di sini di Manado katanya ini ikan cakalang. cakalang. Ya, cakalang. Kalau Neng Anggi di rumah biasa masak ini seperti ini. Kalau untuk potong-potong ikan kayak gini, nggak pernah sampai potong ikan kayak gini. Paling ikut bantu-bantu mama di dapur, Seperti inilah. kupas-kupas bumbu. Seperti inilah. Seperti kita berdua sekarang ini. Iya, Bapak yang potong Iya, aku iya, kupas iya, ini iya, ya Pak ya. Bapak cerita, saat musim angin barat seperti ini, nelayan mulai mengalami musim paceklik. Dan di saat-saat inilah harga sembako biasanya menjadi semakin sulit untuk terbeli. Untuk bisa beli sembako-sembako kayak gitu, berarti nangkap ikannya harus bisa banyak ya Pak ya. Ya, memang dengan keinginan itu maunya banyak. Tapi kita tinggal melihat keadaan bagaimana alamnya. Tergantung cuaca Ya, ya Pak. cuaca. Kalau cuaca baik ya mungkin. Jika ada rezeki, jika ada rezeki itu hasilnya banyak. Ya, jika cuacanya itu buruk, ya sudah barang tentu nyarinya itu setengah mati macam kemarin itu. Sabar dan tabah memang tak jauh dari kehidupan nelayan seperti Bapak, apalagi dengan kondisi keuangan Bapak yang pas-pasan. Nah, ikannya sekarang sudah matang. Nggak dimasak dulu Pak. Oh enggak digoreng.
nggak direbus. Ya ini nantinya hidangannya seperti ini aja. Karena itulah masakan khas Manado. Langsung dimakan. Iya, iya. Hah? Jadi gohu itu berarti ikan mentah, Pak? Waduh, bisa-bisa sakit perut nih. Dagingnya enak. Beneran enak. Manisnya nggak terasa. Bukan manisnya, amisnya nggak terasa. Dagingnya nggak alot. Dagingnya empuk. Ini masakan ini atau makanan ini digunakan pada saat melaut. Tak kala kehabisan bekal, mau tidak mau ini sudah enak karena diberi bumbu. Dikasih bumbu Ya, jadinya enak ya Pak ya? Ya. Aku nggak pernah membayangkan malam gelap berteman purnama seperti ini akan mengisi hari-hari tuaku nanti seperti ibu dan bapak. Ini dipakai untuk hiburan pada waktu kesepian dan mungkin menghibur, menghilangkan letih, lelah. Ya. Berjalan dan berlari di tepi pantai Manado, obatnya dan tenang, akhirnya yang kalau Tak seperti warga di kampungnya yang memiliki televisi dan hiburan lainnya, selama bertahun-tahun gitar keroncong inilah yang menemani keromantisan bapak dan ibu. Meski sederhana, tapi batinku merasa tenang bersama